Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita akan fokus bersama-sama bertumbuh, bersama-sama menyembah, melayani Tuhan. Kita siapkan hati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
tertekan dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Sampai
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa kembali. Sebelum hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menghidupkan jiwa kita, menghidupkan roh kita. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dimanapun hari ini jemaat Tuhan berada, Roh Kudus memberikan tuntunan-Mu, bimbingan-Mu kepada kami semua. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh bertumbuh, bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, Tuhan yang hidup, yang menghidupkan hidup kami. Berkati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, suatu hari ada seorang profesor melakukan sebuah penelitian. Profesor ini ingin mengambil beberapa sampel orang di tempat yang umum, dan profesor ini memberikan sebuah pertanyaan yang sederhana untuk beberapa orang tersebut. Mulailah profesor ini pergi ke pasar-pasar, ke toko-toko swalayan, tempat-tempat perbelanjaan umum, ke tempat-tempat keramaian, ke taman-taman kota yang ramai. Kemudian profesor ini menemui beberapa orang. Nah, ketika profesor ini menemui ada seorang pria yang berpakaian sangat rapih, profesor ini mendekati pria itu, meminta izin. Lalu kemudian profesor ini mewawancari pria tersebut. Lalu kemudian profesor tersebut bertanya kepada pria tersebut, permisi tanya, saudara, apa yang membuat saudara merasa begitu bahagia? Lalu kemudian pria ini dengan cepat dia berkata, yang membuat saya berbahagia ialah kalau saya bisa membeli apartemen mewah impian saya. Kemudian profesor itu mencatat. Di lain kesempatan, profesor ini juga bertanya kepada seorang ibu parubaya. Kemudian profesor ini bertanya, ibu, permisi, apa yang membuat ibu paling berbahagia? Kemudian ibu ini menjawab, kalau saya bisa mendapatkan harta warisan suami saya yang banyak itu. Lalu kemudian di lain kesempatan juga profesor ini menemui seorang pemuda yang sedang bermain di pinggir taman kota. Lalu kemudian profesornya bertanya, permisi saudara, apa yang membuat saudara paling berbahagia? Kemudian anak muda ini menjawab, dia mengatakan, saya akan sangat bahagia kalau saya menang undian dengan total hadiah 1 miliar rupiah. Nah, Bapak Ibu Saudari, dari sekian banyak sampel yang diambil, begitu banyak kemudian profesor itu mendengar bagaimana jawaban-jawaban yang sifatnya sangat materialistik. Tetapi ada satu sampel, satu wawancara yang sangat menarik. Jadi suatu hari profesor ini, dia pergi ke sebuah supermarket kecil saja di sudut kota. Lalu kemudian dia bertemu ada seorang ibu. Lalu kemudian profesor ini bertanya, permisi tanya ibu, apa yang membuat ibu sangat bahagia? Kemudian ibu itu memandang dengan dalam profesor ini. Lalu ibu itu berkata, Pak, yang membuat saya paling berbahagia adalah ketika saya diampuni dosa dan pelanggaran saya. Jawaban ibu ini membuat profesor ini begitu terkesima. Lalu kemudian profesor ini mencari tahu siapa sebenarnya ibu ini.
Nah, ternyata saudara, dia mengatakan bahwasanya dia dari latar belakang keluarga yang dimana papa dan mamanya bercerai. Lalu kemudian ibu ini diasuh oleh neneknya yang kemudian tidak lama kemudian neneknya ini juga memperlakukan hidupnya dengan tidak baik. Nah, saudaraku, kemudian ibu ini bertumbuh menjadi wanita yang minta maaf, hidup kerja dari melayani tamu-tamu yang datang. Nah, suatu hari ketika ibu ini mengalami frustasi, dia harus tinggal di sebuah apartemen dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Dia diperlakukan seperti sebuah barang yang dipakai, kemudian diperlakukan dengan tidak baik. Nah, ketika ibu ini waktu itu, dia begitu merasa frustasi, dia ingin bunuh diri. Nah, ketika dia ingin bunuh diri, entah bagaimana, menemukan sebelum dia mau melakukan bunuh diri, entah bagaimana dia menemukan sebuah selebaran yang bertuliskan, Allah begitu mengasihimu. Selebaran ini adalah sebuah selebaran robekan. Entah bagaimana ibu ini melihat selebaran itu. Ketika dia mau melangkah untuk melompat dari sebuah jembatan yang tinggi, dia melihat selebaran itu. Dia ambil selebaran yang sudah robek itu. Sederhana saja. Allah mengasihimu. Ketika dia melihat selebaran itu, Bapak Ibu Saudari, entah bagaimana dia merasakan sebuah jamahan. Dia teringat ada sebuah kisah di mana dia pernah mendengar tentang Yesus ketika dia waktu itu tinggal bersama dengan neneknya. Dia pernah diajak oleh temannya untuk pergi ke sebuah gereja yang kecil saja. Di saat itulah ketika dia masih remaja, sebelum dia terjerumus ke dunia hitam, sebelum dia masuk ke dalam jurang yang membuat dia menjadi frustasi. Disitulah dia mengingat kembali sebuah cerita tentang kasih Allah, tentang seorang pribadi yang menerima dia, namanya Yesus. Disitulah dia mengingat kembali tentang sebuah khotbah yang begitu sederhana tentang kasih Yesus. Nah, selebaran robekan itu mengingat dia, membawa memori dia yang sudah lama terpendam, yang sudah lama terkubur. Memori tentang kasih Allah itu dibangkitkan lagi. Dan di situ Roh Kudus bekerja. Saat itu saudaraku, ibu ini membatalkan diri untuk bunuh diri. Disitulah kemudian ibu ini mengalami kasih Allah. Disitulah untuk pertama kalinya dia menerima dengan iman pengampunan Tuhan. Nah, cerita ibu ini kemudian membuat profesor ini menjadi sangat tertarik. Dan kemudian saat itu juga profesor ini mempublikasikan ceritanya dalam sebuah jurnal yang kemudian memberikan sebuah ulasan yang menarik dari kisah ibu ini yang sangat berbeda. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kemudian di masa ini, di hari ini, di saat yang sama, semisal saudara ditanyakan, apa yang membuat saudara akan merasa sangat berbahagia? Saya percaya dan doa kita bahwasanya adalah yang membuat kita bahagia adalah ketika dosa-dosa kita, pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membagikan sebuah firman, apa yang diperkatakan, apa yang dituliskan oleh pemazmur, seorang pemazmur yang bernama Daud. Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 2. Pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur pasal 32 ini adalah Mazmur yang kemudian di mana Daud mengisahkan, mengisi sesuatu kesaksian pribadinya. Kita ingat bagaimana Daud juga sebagai seorang pemazmur punya pengalaman. Juga pernah dia jatuh dalam dosa. Oleh karena itu pengalaman itu menghantar Daud untuk bagaimana Daud mengingat kasih setia Tuhan. Daud dalam hal ini saudari, dia tidak melihat hal-hal yang bersifat materi sebagai sesuatu hal yang sangat berharga. Bagi Daud dalam pengalamannya, dalam perjalanannya dengan Tuhan, Daud melihat ketika dosanya diampuni, disitulah momen di mana dia
mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Saudara, dalam bagian ini kita menemukan ada 3 frase, 3 kata yang sangat menarik untuk menggambarkan dosa itu. Yang pertama, saudara, kata dosa itu dipakai kata pelanggaran. Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai transgression, ya. Atau dalam bahasa Ibrani dipakai kata pesah, yang mempunyai arti adalah melanggar secara ideal. Di sini berbicara tentang bagaimana manusia itu pada awalnya diciptakan Allah segambar dengan gambar Allah untuk hidup baginya. Manusia pada awalnya diciptakan untuk memuliakannya. Manusia diciptakan untuk melaksanakan tugas dari Allah. Manusia mewakili Allah untuk memerintah dunia. Namun justru dalam pengertian pesa tadi, dalam pengertian manusia melanggar apa yang sudah dari idealnya manusia diciptakan. Di situ justru manusia kehilangan, manusia justru melanggar apa yang seharusnya ia lakukan, apa yang seharusnya ia hidupi. Justru manusia mengikuti bujukan setan. Itu yang pertama. Melanggar dari yang idealnya. Yang kedua, saudari, ada istilah dosa dipakai. Sin, atau dalam bahasa Ibrani dipakai kata catah. Ya, kata ini memiliki arti yaitu yang pertama, berjalan tidak menuju tujuannya. Sekali lagi, berjalan tidak menuju tujuannya. Lalu kata ini juga dipakai untuk menunjukkan kehilangan jalan atau arah atau tujuan yang benar. Tersesat. Nah, dalam hidup ini manusia perlu, saudari, memahami tujuan hidupnya yang jelas. Nah, dosa membawa manusia kehilangan tujuannya. Dalam pengertian cata ini, maka manusia telah kehilangan arah, manusia tersesat. Ketika manusia itu tersesat, maka semangatnya menjadi hilang. Tujuan hidupnya tidak jelas, saudara. Yang tadinya tujuan hidup manusia untuk memuliakan Allah, tetapi kemudian tujuan manusia menjadi tersesat, tidak jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, kata kesalahan yang kemudian dipakai dalam bahasa Ibrani itu kata avon, yang berarti bengkok, saudari. Nah, saudari, ini adalah satu akibat yang terjadi ketika manusia kehilangan tujuan atau arah dalam hidupnya. Maka manusia itu hidupnya tidak lagi lurus. Dia hidupnya adalah bengkok. Kenapa? Karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Sehingga selalu apa yang dilakukannya adalah bengkok. Saudari, dalam hal ini, maka hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya manusia menjadi kacau. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan dalam pengertian seperti ini, jelas sekali Bapak Ibu Saudari, bahwasanya dengan kondisi keberdosaan yang seperti ini, maka saya sangat yakin tidak ada seorang pun di antara kita manusia dapat mengembalikan hidupnya, tujuan hidupnya, jikalau bukan Allah sendiri yang berperan. Nah, hari ini saya mau membagikan ada 2 hal yang penting. Ketika kita berbicara tema ini, acceptance, ya, ketika kita bicara tentang penerimaan, yaitu bagaimana ketika kita dipulihkan, diampuni, dan kita menerima pengampunan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, pengampunan dari Tuhan akan membawa kita yang pertama untuk kita sadar akan dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudari, dalam Mazmur pasal 32 ini, kita melihat bagaimana Daud memiliki kesadaran akan Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kesadaran akan Tuhan akan membawa kita kepada sebuah pertobatan yang sejati. Ada begitu banyak orang, dia sadar akan dosa-dosanya. Tetapi kesadaran itu hanya sebatas kesadaran moral, Bapak Ibu Saudari. Kesadaran moral ini tidak akan pernah mengubah hidup kita. Justru kesadaran moral yang tanpa Tuhan tidak pernah layak di hadapan Tuhan. Nah, dalam bagian ini Daud menekankan bagaimana kesadaran akan Tuhan itu
membawa sebuah transformasi hidup. Bahwasanya manusia dibawa kembali kepada tujuan awalnya. Sehingga manusia itu kembali kepada Allah. Untuk dapat manusia kembali kepada Allah, kepada Sang Penciptanya, maka Tuhan sendirilah yang melakukan hal itu. Sehingga anugerahnya diberikan. Tuhan memberikan kita waktu untuk bertobat. Karena memang Tuhan menghendaki setiap kita untuk kembali kepadanya. Allah itu bekerja dengan cara yang begitu luar biasa untuk membawa setiap kita kembali. Kita sebagai manusia, seringkali kadang-kadang kita memiliki kesadaran akan Allah. Kembali kepada anugerahnya ketika kita dalam kondisi yang terpuruk. Ketika kita dalam kondisi sakit. Ketika kita dalam kondisi yang lemah. Mudah sekali menerima, merespon, memiliki kesadaran akan Tuhan. Sehingga kita mengalami satu pertobatan. Tetapi saya hari ini berkata kepada kita, jangan tunggu dulu sampai kita mengalami masa-masa seperti itu. Saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu Saudari, hari ini ketika kita benar-benar mau membuka hati kita, mengambil waktu meditasi dengan Tuhan, mengingat kembali siapa kita di hadapan Tuhan. Saya sangat percaya momen itu akan selalu ada dan tersedia terbuka untuk kita. Siapapun kita. Ini dulu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, yang menarik ketika kita bicara sebuah penerimaan, acceptance, pengampunan dosa dari Tuhan. Tuhan menerima kita dengan segala keberadaannya. Tuhan menerima kita. Apa yang Allah lakukan di dalam pengampunannya itu bersifat kekal. Sama-sama katakan, kekal. Bapak Ibu Saudari, Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia menerima kita. Itu sebabnya Daud mengatakan berbahagialah. Seringkali kadang-kadang, apa sih yang membedakan saya dan Anda mengampuni orang yang bersalah kepada saya atau kepada Anda dengan cara Tuhan mengampuni saya dan Anda? Nah, seringkali kadang-kadang kelemahan pengampunan kita itu, Bapak Ibu Saudari, kita itu sering kumat mengampuni. Sering kumat. Bapak Ibu Saudari, satu cerita yang dibagikan di media sosial. Ya, ini mohon maaf yang sebelumnya untuk ibu-ibu ya, benar tidaknya nanti saya rasa itu kita menjawab sendiri. Katanya begini, ya, perempuan itu kalau marah itu dia marah 30 menit. Ya, ngambek itu 1 hari katanya. Mengungkit katanya seumur hidup. Bayangkan Bapak Ibu Saudari. Inilah ya, saya pikir bukan hanya perempuan, tetapi juga mungkin bisa saja itu terjadi dalam hidup kita. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan mengatakan sejauh timur dari barat. Ya. Tuhan mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan putih seperti salju. Ya. Bapak Ibu Saudari, inilah pengampunan, kualitas pengampunan yang Tuhan berikan. Jadi hal yang kedua ini penting kita lihat. Kualitas Tuhan mengampuni kita itu begitu dahsyat. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Nah, kasih yang kekal ini, pengampunan Tuhan ini juga berbicara juga tentang kesetiaan Tuhan yang kekal, Bapak Ibu Saudari. Jadi Tuhan itu kalau mengampuni kita, saudaraku, dia nggak pernah mengungkit. Dia nggak pernah mengingat-ingat lagi. Begitu dia mengampuni dengan kasihnya yang begitu dahsyat. Bagaimana Yesus Kristus itu telah mati untuk hidupmu, untuk hidupku. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, di dalam pemikirannya ada nama kita. Di dalam salib, di dalam melalui darahnya yang tercurah itu, kita menerima satu pendamaian, satu pengampunan dosa. Sehingga kemudian Bapak Ibu Saudari, ketika Daud mengatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran, yang dosanya ditutupi Bapak Ibu Saudari. Ini bicara tentang satu kualitas pengampunan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudari, hari ini mari kembali kita mengingat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Selalu meminta kepada Tuhan kesadaran akan Tuhan semakin bertambah dimanapun kita berada. Dan yang kedua, kita mengingat bagaimana kualitas
yang begitu luar biasa dari kualitas pengampunan yang dilakukan di dalam karya salibnya. Mungkin saudara berpikir, apakah dosaku masih dapat diampuni? Apakah aku masih dapat diterima? Apakah berulang kali aku jatuh? Apakah Tuhan masih mau menerimaku? Hari ini saya katakan, Tuhan masih mau menerima saudara. Dimanapun saudara berada. Apapun, bagaimanapun keadaanmu, seberapa buruk pun hidupmu, saya percaya Tuhan masih mau menerima engkau. Mungkin dunia, mungkin orang lain menganggap engkau seperti sampah hidupmu. Allah mengasihi engkau. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini melebihi dari apa yang saya katakan. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus bekerja. Ketika engkau mendengar Allah mengasihi engkau, Allah mengasihimu saudaraku. Saya berdoa supaya kebenaran ini melalui kuasa Roh Kudus itu bekerja memberkati hidupmu. Bolehkah saya berdoa memberkati saudara-saudari? Mari kita berdoa, kita respon firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu. Bawalah kami Tuhan untuk benar-benar ngalamin Tuhan dalam hidup kami. Bawalah kami Tuhan untuk bertumbuh, menikmati penerimaan kasih-Mu. Bagaimana Tuhan melalui kasih-Mu Engkau mengampuni setiap dosa kami. Bawa kami untuk mengingat bagaimana di dalam Engkau ada penerimaan yang begitu luar biasa. Di dalam Engkau juga kami menemukan kualitas pengampunan yang begitu dahsyat. Tuhan bawa kami untuk mengalami setiap hari, mengingat, mengalami, dan terus-menerus hal ini kami ingat, kami bawa Tuhan. Sehingga kehidupan Yesus itu, berita ini kami selalu mau sampaikan. Kami boleh memandang orang lain seperti Yesus memandang dengan kacamata kasih-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Sejauh timur dari barat, demikianlah Engkau mengampuni dosa kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi saudara. Sejak
kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan menerima berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan, mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin.